Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, Ananda semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak minta ketua kelas silakan pimpin doanya dulu untuk teman-temannya agar pelajaran ini kita mulai. Silakan ketua kelas. Baik Pak, sebelum kita mulai kelas pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Abil yang sudah memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Nah, Anda semua apa kabarnya? Baik Pak. Baik Pak. Nah, Bapak harap juga dan semoga saja Ananda dalam keadaan sehat walafiat juga. Nah, apalagi sekarang ini kita sedang berada di masa pandemi COVID-19. Nah, mungkin beberapa tahun lalu kita masih sangat ketakutan dengan pandemi ini, dan akhir-akhir ini kebiasaan orang-orang di sekitar kita mulai mengabaikan virus ini karena dianggap sudah hal yang biasa, padahal virus ini masih membahayakan kita. Dan juga Bapak titip pesan untuk Ananda semua ketika berkegiatan di luar rumah, apalagi Ananda semua ini kan anak organisasi nih, ikut pramuka, OSIS, pasti kegiatannya banyak di luar. Nah, ketika berkegiatan di luar, Bapak harap bisa mematuhi protokol kesehatan, baik itu memakai masker, mencuci tangan, dan sebagainya. Ananda semua, pada kegiatan hari ini kita akan melanjutkan materi dari pelajaran ataupun pertemuan sebelumnya. Sebelumnya Bapak absen dulu kehadiran Ananda semua. Bentar. Epolza Rahma Putra hadir. Hadir Pak. Radet Khalil Lamdi. Hadir Pak. Abilio Fardan Padlan. Saya Pak. Marta Prima Yuda. Hadir Pak. Berarti hari ini cuman 4 orang anggota kelasnya. Bukannya kemarin ada beberapa orang lagi. Yang lain sedang sakit Pak. Oh, oke. Mungkin untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya, jika Ananda yang berhalangan hadir atau tidak bisa bergabung dengan kelas virtual, mungkin bisa menghubungi Bapak dulu untuk meminta izin. Nah, oke, Ananda semua, materi mengenai kependudukan ini sangatlah penting bagi kita semua. Peranan pendidikan kependudukan dapat mengatasi masalah-masalah kependudukan yang terjadi saat ini. Isu mengenai masalah kependudukan ini bersifat universal dan memiliki spektrum yang sangat luas dalam tata kelola kehidupan umat manusia. Nah, jadi menurut Ananda, penduduk itu siapa? Penduduk itu warga negara Pak. Nah, apakah kita ini warga negara? Iya Pak, warga negara. Nah, ya, kita ini adalah warga negara yang juga sebagai penduduk di Indonesia. Yang artinya jika kita sedang mempelajari tentang permasalahan penduduk, itu artinya kita sedang mempelajari hal-hal di sekitar kita. Karena penduduk ini kan kita, berarti kita akan mencari solusi-solusi atas permasalahan yang terjadi di sekitar ataupun di lingkungan kita. Nah, Ananda semua, permasalahan kependudukan yang paling dekat dengan kita adalah pengangguran. Ananda semua nantinya tentu akan melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Ananda pasti akan mencari pekerjaan. Untuk itu, mari kita mempelajari masalah kependudukan ini dengan serius. Dengan mempelajari materi ini, kita akan bisa memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan kependudukan yang terjadi di Indonesia, terutama masalah pengangguran yang dekat dengan kita. Jika pengangguran ini sudah bisa teratasi, maka nantinya setelah
Ananda lulus dari perguruan tinggi ataupun sekolah, Ananda akan mudah dalam mencari pekerjaan, bahkan Ananda bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitar Ananda. Bapak izin share screen ya. Oke Ananda, mari kita memperhatikan screen yang sudah Bapak bagikan di kelas virtual ini, sedikit media pembelajaran dari PowerPoint. Kita akan memahami konsep dan dasar kependudukan terlebih dahulu sebelum berbicara lebih lanjut ke permasalahan kependudukan. Nah, penduduk itu memiliki pengertian yang sangat banyak. Ini Bapak ambil dua aja sebagai patokan kita. Yang pertama adalah penduduk menurut undang-undang. Itu tahun 1992 nomor 10. Dari undang-undang ini dijelaskan bahwa penduduk adalah orang dalam materanya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Nah, kemudian ada juga pengertian menurut ahli, itu dari Tri Setianingsih. Penduduk adalah setiap warga negara yang tinggal di daerah dalam waktu 6 bulan atau lebih, tetapi ada keinginannya untuk menetap. Nah, sebenarnya masih banyak lagi pengertian-pengertian mengenai kependudukan ini. Walaupun memiliki banyak pengertian, tetapi tujuannya tetap sama. Hanya saja bahasanya saja yang berbeda. Kemudian kita lihat pengelompokan kependudukan. Kita pasti sering mendengar pengelompokan seperti berikut ini. Yang pertama itu adalah pengelompokan berdasarkan biologis. Biologis itu seperti umur dan jenis kelamin. Contohnya, pengelompokan penduduk antara penduduk perempuan dan juga penduduk wanita. Itu pengelompokan berdasarkan biologis. Bisa juga berdasarkan umur. Misalnya, penduduk usia produktif. Kemudian ada penduduk yang tidak produktif lagi. Ada juga yang pengelompokan seperti penduduk usia sekolah dan sebagainya. Itu adalah contoh dari pengelompokan biologis. Kemudian contoh dari pengelompokan penduduk berdasarkan budaya. Contohnya itu ambil saja dari agama. Ada penduduk agama Islam, ada penduduk agama Kristen, Buddha, dan sebagainya. Adat juga seperti itu. Demikian pula dengan pengelompokan penduduk lainnya seperti geografi, sosial, dan ekonomi. Bapak yakin Ananda semua bisa memahaminya. Nah, Ananda, untuk ini adalah salah satu solusi atas untuk permasalahan kependudukan, yaitu proyeksi kependudukan. Nah, proyeksi kependudukan ini adalah perhitungan jumlah penduduk di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Nah, ini adalah rumus proyeksi penduduk sebagai berikut. Bisa Ananda lihat di layar yang Bapak tampilkan. Jadi proyeksi kependudukan ini bisa dibilang sebagai prediksi. Sebagai prediksi untuk menghitung jumlah penduduk beberapa tahun yang akan datang. Misalnya kita akan menghitung proyeksi kependudukan 5 tahun yang akan datang. Sehingga di tahun 2021 ini kita bisa memprediksi berapa sih jumlah penduduk di tahun 2025. Perhitungan ini didasarkan pada laju pertumbuhan penduduk yang sudah tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini Bapak ada contoh soal untuk proyeksi kependudukan ini. Misalkan pada tahun 2020, jumlah penduduk itu tercatat 270 juta jiwa. Nah, tingkat pertumbuhan penduduk per tahunnya itu adalah 1,25%. Berapakah proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2025? Nah, Bapak kasih kesempatan Anda semua untuk mencoba menyelesaikan soal berikut. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit. Silakan Ananda, dicoba perhitungannya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Coba berapa hasilnya?
Evolza. Baik, Pak, dari soal proyeksi kependudukan itu setelah saya hitung hasilnya 208.307.000, Pak. 208.307.000. Nah, betul sekali jawaban dari Ananda. Jadi proyeksi ataupun prediksi kependudukan Indonesia dalam 5 tahun ke depan itu sebesar 208.307.000. Nah, sehingga di tahun ini kita sudah mengetahui prediksi jumlah penduduk di 2025. Sehingga mulai dari tahun ini kita sudah bisa mempersiapkan pembangunan infrastruktur yang bisa untuk memadai ataupun untuk mencukupi penduduk di tahun 2025. Nah, Anda semua, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak beri poin deh untuk pertanyaan kali ini. Silakan. Saya, Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Dalam mengerjakan proyeksi penduduk itu kan ada data-data yang kita gunakan, Pak. Nah, Ya. data itu kita dapat dari mana, Pak? Oke, terima kasih Saudara Ananda Evolza. Jadi memang dari pengerjaan proyeksi penduduk itu ada data-data yang menjadi variabel sebagai faktor penyebab dari kenaikan penduduk itu. Nah, data-data kependudukan itu didapatkan dari berbagai data. Ada tiga sumber data kependudukan. Yang pertama itu adalah sensus, yang kedua adalah survei, yang ketiga adalah registrasi. Sensus itu dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, kemudian survei ini hampir mirip dengan sensus tetapi tidak menghitung keseluruhan. Survei ini hanya menghitung objek-objek yang bisa mewakili satu Indonesia. Kemudian registrasi itu seperti kita membuat KTP, membuat akte kelahiran, itu kan kita menyerahkan data ke instansi terkait. Artinya kita meregistrasi data kita kepada instansi yang berwenang. Begitu Ananda Evolza. Lalu, Pak, apa kegunaan dari data-data yang sudah dikumpulkan itu, Pak? Nah, ayo siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Evolza? Ini Bapak kasih poin juga. Saya, Pak. Ya, silakan. Bapak dengar nih. Gunanya untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan. Nah, benar sekali jawaban dari Ananda Dekal tadi bahwa kegunaan dari data-data yang dikumpulkan itu adalah untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan. Nah, mengingat semua rencana-rencana pembangunan itu baik ekonomi maupun sosial itu menyangkut dengan pertumbuhan penduduk. Sebab itu kita tadi mengerjakan soal proyeksi penduduk. Misalnya, Bapak kasih contoh di bidang pangan. Di bidang pangan berarti berdasarkan data-data kependudukan yang ada, setelah diproyeksikan datanya, maka pemerintah harus bisa membangun infrastruktur di bidang pangan ini untuk bisa mencukupi penduduk yang sebanyak yang diproyeksikan tadi. Kemudian begitu juga di bidang kesehatan dan di bidang tenaga kerja. Sehingga pembangunan yang terjadi di Indonesia ini bukan hanya sekedar pembangunan saja, tetapi pembangunan yang berkelanjutan. Artinya pembangunan yang tidak hanya untuk sekarang saja, pembangunan yang bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan, beberapa generasi ke depan bisa menggunakannya. Nah, Ananda semua, sebagai penutup pembelajaran kita hari ini Bapak ada suatu poster
yang menggambarkan kependudukan di Indonesia. Nah, ini adalah rangkuman hasil sensus penduduk tahun 2020. Kita lihat di sini bahwa tercatat hasil sensus itu jumlah penduduk sebesar 270 juta jiwa. Kemudian laju pertumbuhan penduduknya 1,25%. Nah, Anda semua, mungkin kalau dari Bapak, paparan materi dari Bapak sudah cukup. Mungkin bisa dipelajari lebih lanjut lagi di rumah karena sekarang sudah mudah menggunakan teknologi untuk mempelajari atau menambah wawasan mengenai kependudukan ini. Dan juga Bapak tugaskan kepada Ananda untuk minggu depan itu kita membuat makalah mengenai permasalahan kependudukan di Indonesia. Bapak bagi per wilayahnya. Untuk Evolza itu permasalahan pendudukan di Sumatera, Marta di Jawa, Abil di Kalimantan, dan Pradekal di Bali. Nah, jangan lupa dikerjakan dengan serius, dan Bapak harap jangan sampai lewat deadline minggu depan. Deadline-nya pertemuan minggu depan. Oke, Ananda semua, Bapak sudahi pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kelas Bapak hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.